Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 11, kelas 17, Kalbar, Kalimantan Barat. Nama saya Wahidin Nisrin. Saya akan memberi kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini adalah modul 1.1 J, koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi. Topik bahasan: mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantik adalah: pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan setelah lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia yang sangat berpengaruh dengan pemikiran-pemikiran revolusioner tentang pendidikan. Prinsip utamanya mencakup 3 asas utama yang dikenal dengan 3N. Ialah ing rasa sun tuloda, ing madia mangun karsa, tut huri handayani. Dan pemikiran Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan yang berakar pada budaya dan nilai-nilai lokal, serta mendukung perkembangan karakter siswa secara menyeluruh, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Jadi, jawaban saya, biasanya saya menggunakan pendekatan otoriter. Guru dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan otoritas yang tidak boleh dipertanyakan. Murid diharapkan untuk patuh tanpa adanya ruang untuk diskusi atau pemikiran kritis. Yang kedua, metode menghafal. Pembelajaran seringkali berfokus pada hafalan daripada pemahaman konsep. Murid diharuskan menghafal informasi tanpa benar-benar mengerti maknanya. 3. Kurangnya keterlibatan murid. Murid seringkali pasif dalam proses belajar mengajar. Mereka lebih banyak mendengar ceramah daripada terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, penekanan pada hukuman. Sistem pendidikan pada masa itu sering menggunakan hukuman fisik atau hukuman lainnya sebagai cara untuk menjaga disiplin yang dapat menimbulkan rasa takut dan stres pada murid. Terus yang kelima terakhir, kurangnya pendekatan holistik. Pendidikan lebih berfokus pada aspek intelektual dan mengabaikan pengembangan aspek emosional, sosial, dan moral dari murid. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertama, berperan sebagai pembimbing dan mendukung dan memberi dorongan pada murid dari belakang. Ini berbeda dengan pendekatan otoriter yang menempatkan guru sebagai pusat dari segala kegiatan belajar. Selanjutnya, berada di tengah-tengah murid untuk membangun semangat dan kerjasama. Ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dan kolaborasi antara guru dan murid.
dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, menjadi teladan yang baik di depan murid. Ini menekankan pentingnya keteladanan dalam pendidikan, di mana guru tidak hanya mengajarkan materi tetapi juga menunjukkan perilaku dan sikap yang baik. Selanjutnya, menekankan pendidikan yang mencakup seluruh aspek perkembangan anak, termasuk intelektual, emosional, sosial, dan moral. Pendidikan tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kepribadian murid. Selanjutnya, mendorong kebebasan dan kreativitas dalam belajar. Murid diberi ruang untuk mengembangkan minat dan bakat mereka sendiri, serta didorong untuk berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya, menekankan pentingnya pendidikan yang berakar pada budaya dan nilai-nilai lokal. Dan yang terakhir, pendekatan demokratis dalam pendidikan, di mana murid diberi hak untuk menyuarakan pendapat mereka dan terlibat dalam proses pembelajaran. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jadi, yang akan saya rancang ke depan, merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa, menerapkan pembelajaran abad 21, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, literasi digital, dan pemecahan masalah, serta menerapkan trilogi kepemimpinan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Tuthuri Handayani, Ing Madya Mangunkarsa, dan Ing Ngarsa Sun Tuloda.